Sesuatu yang keren lama-lama akan jadi biasa ketika udah terlalu sering dilihat. Sama halnya kayak warna smartphone. Nggak tahu kenapa gue kok naksir banget ya sama putihnya P40 Pro Plus. Warna putih susu yang harusnya biasa aja kali ini kelihatan begitu outstanding. Mungkin karena warna putih udah kelamaan absen dan keseringan lihat warna-warna gradasi atau bling-bling. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Tapi setelah gua pikir-pikir lagi, ternyata ini bukan cuma perkara warna aja. Ya, desain dan build quality juga punya andil besar. Tiga kata yang menurut gua pantas ngegambarin body P40 Pro Plus adalah premium, premium, dan premium. Teruntuk tim desainer Huawei, gua harus angkat topi buat kalian. Walaupun secara desain nggak bisa dibilang beda dari yang lain, tapi bahan keramik yang kalian pilih terbukti asik. Nggak cuma backdoor, bahkan frame-nya pun itu terbuat dari keramik. Seminggu lebih gua pakai HP ini, nggak pernah sedetik pun gua pakai casing, benar-benar full telanjang. Tapi tentunya gua tetap hati-hati, nggak sembarangan ngegeletakin gitu aja. Kenapa? Karena keramik bikin bodinya jadi licin, lebih licin dari kaca. Alhamdulillah, meskipun tanpa casing, sampai sekarang gua nggak nemu ada sedikit pun goresan di bodinya. Seperti yang dibilang Jerry Rig, bodi keramik emang lebih berat, lebih kuat, lebih tahan goresan, makanya sering dijadiin lantai rumah. Gue akuin, desain dan build quality P40 Pro Plus emang menggoda banget. Ya, tapi kan HP ini nggak ada Google Service-nya. Apa iya gue bisa pakai? Setelah sempet galau, akhirnya gue mutusin buat nekat nyoba. Menurut gue dua hal yang nentuin bisa atau enggaknya kita lepas dari zona nyaman adalah keberanian dan adaptasi. Sekarang ketika video ini dibuat, ini adalah hari ke-10 gue pakai P40 Pro Plus pure dengan HMS. Setelah nyoba sehari-hari pakai HMS, gua ngerasa sebenarnya experience-nya jadi mirip kayak pakai PC. Artinya browser megang peranan penting di sini. Mau buka app yang butuh Google Service kayak YouTube, Google Photos, Google Docs, dan yang lainnya tinggal buka versi webnya aja. Dua data paling penting yaitu kontak sama email juga aman. Kalau kalian pakai Telegram, semua kontak bakal auto sync ke situ dan ketika kita install Telegram di HP baru, kontaknya otomatis ngikut. Sementara buat email termasuk Gmail bisa pakai app bawaan Huawei. Gua sempet cek, sekarang jumlah app yang ada di app gallery udah makin nambah walaupun masih jauh dari lengkap. Kalau nggak nemu app yang gue cari, gue install dari market lain. Selama appnya nggak butuh Google Service, itu pasti bisa jalan. App wajib kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Netflix, Lightroom, mobile banking, e-commerce, bahkan sampai Google Maps pun aman bisa dipakai. Game juga aman selama nggak ngeload akun atau save-an dari Google Play Games. Dan pastinya semua game lancar di HP ini. Gue juga sering nyari aplikasi pakai Petal Search. Ini adalah search engine bikinan Huawei yang enaknya bisa dijadiin widget. Gue jadi ngerasa lebih praktis kalau mau nyari apps, berita, gambar, atau info apapun yang gue butuhin. Next, feeling gue kayaknya aplikasi ojol nih yang bakal segera nongol di HMS. Kalau beneran udah ada, pastinya ini bakal jadi pelengkap karena mayoritas kebutuhan aplikasi utama udah terpenuhi. Kalau aplikasinya udah makin lengkap, gua rasa Huawei P40 Pro Plus mungkin bisa dengan gampang jadi juara flagship resmi di Indonesia. Karena tanpa GMS pun gua ngerasain HP ini udah powerful banget. Dan hal yang paling powerful dari sebuah P40 Pro Plus udah pasti adalah kameranya. Dari sekian banyak HP yang ada di kantor, HP ini yang paling tangguh buat motret. Gue happy pakai P40 Pro Plus buat motret zoom, bokeh, low light, sama backlight karena emang jagonya. Gue juga sering buat foto jualan online biar kelihatan lebih menarik. Kalau kalian kreatif, pasti juga bisa dapetin foto-foto masterpiece pakai light painting. Lensa periskop 10 kali optical zoom adalah pembeda utama antara P40 Pro Plus dan P40 Pro. Yes, ini adalah lensa periskop yang paling powerful yang pernah ada di sebuah smartphone.
Yang juga nggak boleh dilupain adalah fakta kalau Huawei udah improve video recording P40 series. Gua ngerasain sekarang performa autofocus dan stabilizernya lebih powerful. Huawei adalah salah satu brand yang setia pakai layar lengkung untuk HP flagshipnya. Secara estetika jelas bikin enak dipandang. Tapi biasanya layar lengkung begini terlalu sensitif, sering nggak sengaja kepencet kalau nggak pakai casing. Nah ini yang gua suka dari P40 Pro Plus. Layar lengkungnya punya palm rejection yang optimal. So gua sangat-sangat jarang ngalamin accidental touch waktu main game. Padahal layarnya ini telanjang, nggak ada casing. Secara spek, layar P40 Pro Plus udah memenuhi kriteria flagship, termasuk dukungan HDR10 Plus dan refresh rate 90Hz. Sayangnya buat gua HDR-nya rada mubazir karena security wide fine yang cuma level 3. Artinya, streaming Netflix nggak support resolusi Full HD dan HDR. Tapi untuk refresh rate-nya nggak ada keluhan, bener-bener manjain mata. Walaupun ada opsi buat nurunin resolusi dan juga refresh rate, tapi gue selalu pakai opsi yang paling tinggi. Gue sama sekali nggak ngerasa takut bakal kehabisan baterai. Tanpa Google Service yang jalan di background, gue selalu bisa pakai HP ini seharian lebih. Padahal kita tahu spek HP ini termasuk monster. Gue pun pakai dengan notifikasi yang aktif semua, juga dengan layar 90Hz. Sesuatu yang rasanya mustahil bisa gue dapetin ketika pakai flagship lain. Selain kecepatan, hal yang ditawarin dari HP flagship adalah kenyamanan. Di P40 Pro Plus, gue ngerasain ada plus minus soal kenyamanan. Sebut aja sertifikat IP68 yang bikin gue lebih leluasa pas megang HP-nya, terus juga sensor biometrik yang the best. Kalau lagi di rumah, gue biasa pakai face unlock, sedangkan di luar rumah gue pakai fingerprint under display. Kenapa gue bilang kedua sensornya the best? Karena fingerprintnya sengebut, seakurat fingerprint konvensional dan face unlocknya udah 3D, artinya lebih akurat dan aman. Tapi di sisi lain, sistem face unlock 3D juga bikin layar P40 Pro Plus punya lubang yang lebih gede dari biasanya. Terlebih lagi karena posisinya nangkring di pinggir, jadi mungkin akan terasa kurang nyaman. Dengan modal nama besarnya, sekali lagi gue harus angkat topi buat Huawei yang udah nyiptain HP flagship semenarik ini. Yang paling gue apresiasi adalah build quality dan kamera. Nah, dengan HMS gue juga jadi dapat pengalaman pakai HP dengan cara yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Dan gue lagi mencoba untuk menikmati itu. Teruntuk tim desainer Huawei, gua harus angkat topi buat kalian. Walaupun nggak bisa dibilang beda dari yang lain, tapi bahan keramik yang kalian pilih terbukti asik. Bahkan nggak cuma frame-nya, backdoor-nya pun, salah, nggak cuma backdoor-nya,